Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Linda pada mata pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke bab kedua, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas faktor bilangan dan kelipatan persekutuan. Pertama, kita akan membahas tentang faktor bilangan. Nah, apa sih faktor bilangan itu? Faktor suatu bilangan adalah bilangan yang habis membagi bilangan itu sendiri. Contoh, kita memiliki 9 permen. Permen itu akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Jika permen tersebut dibagikan kepada 9 teman, berarti masing-masing teman mendapatkan 1 permen. Nah, kalau dibagikan ke 8 teman, masing-masing teman mendapatkan 1 permen dan masih sisa 1 permen. Nah, kalau dibagikan ke 7 teman, maka masing-masing teman mendapatkan 1 permen dan masih bersisa 2 permen. Nah, kalau temannya Dito ada 6, berarti masing-masing mendapatkan 1 dan masih sisa 3 permen. Nah, kemudian kalau temannya Dito ada 5, berarti masing-masing mendapatkan 1 dan sisanya masih 4 permen. Nah, kalau teman Dito ada 4, maka masing-masing mendapatkan 2 permen dan sisa permennya masih 1. Kalau teman Dito ada 3, masing-masing mendapatkan 3 permen. Kalau teman Dito ada 2, masing-masing mendapatkan 4 permen dan masih sisa 1 permen. Nah, kalau teman Dito ada 1, maka dia mendapatkan 9 permen itu semua. Nah, jadi dengan demikian faktor 9 adalah, faktor tadi apa? Kan bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Berarti faktor dari 9 itu adalah, kita lihat, teman yang tidak ada tulisan sisa permen. Berarti angka berapa saja yang tidak ada tulisan sisa permen? Oke, berarti ada tulisan angka 1, 3, dan 9. Oke, berarti faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Nah, contoh 1, faktor dari 20. Ingat, kita lihat faktor dari 20. 20 itu berapa kali berapa dulu? Oke, 1 kali 20. Berapa lagi yang menghasilkan angka 20? Oke, 2 kali 10. Berapa lagi? Ya, 4 kali 5. Jadi, faktor dari 20 itu kita tulis dari angka yang terkecil. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Paham? Oke, kita ke contoh kedua. Faktor dari 15. Berapa? Pintar, 1 kali 5. Berapa lagi? Ya, 3 kali 5. Jadi, faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, sekarang contoh yang ketiga, 28. Faktor dari 28 berapa ya? 1 kali 28. Kemudian berapa lagi? 2 kali 14. 3 bisa nggak ya kira-kira? Enggak. Terus 4 kali 7. 5 bisa? Yang menghasilkan 28? Tidak bisa. Jadi sudah. Jadi faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Kemudian contoh keempat, 24. Nah, faktor dari 24 itu berapa saja? 1 kali 24. Betul. Kemudian 2 kali berapa yang menghasilkan 24?
Ya, 2 kali 12, 3. Bisa apa enggak ya 3 ya? Ya, 3 kali 8. Kemudian 4 kali 6. 5 bisa enggak ya? Menghasilkan angka 24? Tidak. Sudah. Jadi, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Bisa ya faktor? Oke, kemudian kita lanjut faktor persekutuan. Carilah faktor persekutuan dari 8 dan 12. Ingat, kita cari dulu faktor dari 8 itu berapa? Ya, 1 kali 8 dan 2 kali 4. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Oke. Kemudian kita cari faktor dari 12. Adalah 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, ingat, kalau kita mau mencari persekutuan, itu kita cari angka yang sama dari faktor ini. Angka yang samanya angka berapa ya? Ya, 1, 2, 3 itu sama? Enggak. 1, 2, dan 4. Paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Carilah faktor persekutuan dari 25 dan 45. Nah, kita cari dulu faktor dari 25 itu berapa? 1 kali 25 dan 5 kali 5. Nah, ini kalau 5 kali 5 angkanya sama, kita tulis saja 5. Faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Kemudian faktor dari 45 itu adalah 1 kali 45, 3 kali 15, 5 kali 9. Jadi faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, kalau kita mau mencari persekutuan, ingat kita cari dulu yang sama dari faktor 25 dan 45. Yang sama adalah angka 1 dan berapa? Oke, 1 dan 5. Nah, kemudian kita yang kedua akan membahas tentang kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, kita cari kelipatan 5. Kita mulai dari 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Jadi, kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25. Kita cari cara yang paling mudah. Kita tambahkan terus 5. Kalau kelipatan 5 berarti kita tambah 5 terus. 5 tambah 5, 10. Tambah 5 lagi 15. Tambah 5 lagi 20. Tambah 5 lagi 25. Dan seterusnya. Paham? Oke. Kita lihat ke kelipatan persekutuan. Contoh 1. Carilah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, berarti kelipatan 3 itu berapa saja? Oke. 3 tambah 3, 6. Tambah 3 lagi 9. 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16, tambah 2 lagi. Oh, maaf ya, 16. Ini bukan 29, tapi 20. Oke. Sudah? Nah, kalau kita mau mencari kelipatan persekutuan, ingat ada kata persekutuan, berarti kita cari angka yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Angka berapa saja, Bu? Oke, kita lihat. 12. Berapa lagi? Oke, 24. Terus 36, 40,
Nah, sekarang contoh yang kedua. Carilah kelipatan persekutuan dari 6 dan 12. Maka kita cari dulu kelipatan 6. Nah, ingat, kelipatan 6 itu adalah 6. Ditambah terus dengan 6, 6, 6, 6. Jadi, 6 ditambah 6 berapa? Oke. Ditambah 6, 12. Tambah 6 lagi 18. Tambah 6 lagi 24. Tambah 6 lagi 30. Tambah 6 lagi 36. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12. Kita mulai dari angka 12, kita tambahkan lagi 12, 24, tambah lagi 36, tambah lagi jadi 48, tambah lagi 60, tambah lagi jadi 72, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari kelipatan persekutuan, ingat ada kata persekutuan, berarti kita cari angka yang sama dari kelipatan 6 dan 12, yaitu 12 ya, 24, oke, 36, 48, 60, 72, 84, 96, dan 108. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahasnya sampai situ dulu ya. Kita bahas sekarang tentang tugasnya. Nah, tugasnya ada di kitab matematika halaman 45 nomor AB, nomor 1B, 1C, 2A, dan 2B. Kemudian di halaman 53 nomor 1C, 1D, 2A, dan 2B. Ingat, dikerjakan di buku tulis, ditulis yang rapi ya, dan harus dikerjakan dengan cara harus runtut ya caranya, sesuai dengan penjelasan yang Bu Linda jelaskan tadi. Kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Nah, tugas paling lambat dikumpulkan hari ini. Ditunggu Bu Linda sampai jam 8 malam. Oke. Nah, terima kasih anak-anak ya untuk hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita membahasnya cukup sampai situ. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.